Nah, film ini adalah episode kedua kelanjutan dari serial film Sumaso Gakusei ni Naru. Bagi kalian yang baru nonton, saya sarankan nonton episode pertamanya biar paham jalan ceritanya. Link episode pertama ada di kolom deskripsi ya boy. Oke, langsung aja kita ke alur filmnya. Episode kedua diawali saat Keisuke melamar Takae yang masih menjadi anak SD. Dan di sana ada seorang lelaki yang kebetulan mendengar lamaran Keisuke kepada Takae saat itu. Sudah pasti dia heran kok bisa om-om ngelamar anak SD. Ternyata lelaki ini masih satu kerabat dengan Keisuke. Sebelum berangkat kerja, Keisuke sempat memfoto Takae untuk dijadikan wallpaper di handphonenya. Di kantor, Keisuke yang dulu selalu kerja dengan murung dan lesu, kini ia sudah ceria malah kerja sambil senyum-senyum sendiri. Karena perubahan Keisuke yang sangat drastis ini pun, teman-teman sekantornya malah menganggapnya ODGJ. Ya, karena memang merasa ada yang aneh dengan Keisuke, lantas saat menemani Keisuke makan siang, Moriya pun bertanya kepada Keisuke, apakah gerangan yang terjadi kepadanya hingga ia bisa terlihat sangat bahagia tidak seperti biasanya. Tentu Keisuke tidak bisa memberitahu Moriya apa yang terjadi, karena nggak mungkin kan Keisuke memberitahukan kalau istrinya yang kembali hidup dan bereinkarnasi menjadi anak SD. Tapi saat itu Moriya malah tidak sengaja melihat foto Takae yang ia jadikan sebagai wallpaper di handphonenya. Keisuke malah jadi canggung dan salah tingkah di hadapan Moriya. Singkat cerita, saat Keisuke hendak pulang, ia tidak sengaja malah melihat Takae di jalan sedang bersama anak lelaki dari sekolahnya. Ternyata anak lelaki itu mecengin Takae dan nembak Takae supaya mau jadi pacarnya. Melihat Takae istrinya ditembak pria lain, Keisuke pun cemburu. Walaupun saat ini Takae masih jadi anak SD. Saat sedang berbincang-bincang di resto, Takae malah ngeledek Keisuke yang cemburu pada anak SD yang nembak dia tadi. Tapi Keisuke tidak mau mengakuinya, walaupun dia terus bertanya pada Takae apakah dia akan menerima cinta anak lelaki itu. Di tempat lain, saat Moriya sedang makan bersama dengan temannya, Moriya pun menceritakan kejadian saat ia melihat foto wallpaper di handphone Keisuke yang saat ia tanya, Keisuke tidak bisa menjawab anak itu siapa dan malah bersikap aneh. Teman Moriya pun menganggap Keisuke itu om-om serem yang menyukai anak kecil. Singkat cerita, saat Takae sedang berada di jalan sendirian, ia diikuti oleh seorang lelaki. Lelaki ini adalah orang yang berada di taman yang mendengar perkataan Keisuke saat melamar Takae waktu itu. Ternyata Takae sadar dia diikuti oleh seseorang. Dan ternyata lelaki yang mengikutinya itu adalah adiknya Takae sendiri yang bernama Yuri. Di resto, Mai mencoba memberitahukan kepada Yuri bahwa anak SD itu adalah Nejima Takae, yaitu kakaknya Yuri yang hidup kembali dan bereinkarnasi menjadi anak SD. Tapi tentu Yuri tidak akan percaya kalau Takae bereinkarnasi. Takae pun bertanya pada Yuri, kenapa dia menguntitnya sewaktu di jalan. Ternyata Yuri penasaran dengan Takae karena melihat Keisuke yang melamarnya waktu itu. Bahkan saat mendengar itu, Mai pun juga setuju kalau Keisuke ayahnya akan melamar Takae dan akan menikahinya saat usia Takae 18 tahun nanti. Yuri pun semakin tidak percaya dengan yang ia dengar tentang Takae yang bereinkarnasi dan Keisuke yang akan melamar anak SD. Lalu Keisuke pun datang dan membenarkan semuanya. Karena menganggap Keisuke punya cukup banyak uang untuk menyuruh anak kecil membodohinya dan mengaku-ngaku sebagai Takae kakaknya, Yuri pun meminta uang kepada Keisuke. Mendengar itu, Takae pun langsung menjewer Yuri karena kebiasaan lamanya berhutang masih tidak kunjung hilang.
Yuri pun akhirnya meninggalkan mereka semua, tapi dengan sedikit merasa percaya kalau anak SD itu benar-benar kakaknya. Karena jeweran itu sama persis yang selalu dilakukan Takai dulu kepadanya. Dan setibanya di rumah, Takai dicurigai ibunya karena hampir setiap pagi ia membuat bekal. Sedangkan di sekolah itu sudah disediakan makan gratis. Tapi Takai bisa membuat alasan yang bisa membuat ibunya percaya untuk saat ini. Setelah itu, Mai menelpon Takai ingin curhat karena ia diajak teman-temannya untuk mengikuti acara bersama mereka. Seperti acara untuk ajang mencari pacar gitu pokoknya. Lantas Mai tidak ingin pergi karena tidak percaya diri untuk pergi ke acara itu. Tapi Takai menyuruhnya untuk tetap pergi karena dia tidak tahu pria seperti apa yang akan dia temukan di sana. Karena dahulu Takai dan Keisuke juga bertemu dengan cara yang tidak diduga dan akhirnya menikah. Pagi-pagi sekali Takai sudah ada di rumah untuk membantu Mai memilih pakaian dan sebagainya yang akan ikut ke pesta bersama teman-temannya. Sementara Mai pergi bersama teman-temannya di tempat bowling, Takai dan Keisuke memutuskan pergi untuk kencan mereka yang pertama kali setelah 10 tahun lamanya. Mereka berdua sangat gembira melakukan kencan itu, walaupun memang terlihat aneh ada om-om yang sangat akrab dengan seorang anak SD. Ketika mereka sedang asik kencan, tidak sengaja Moria yang sedang berbelanja bersama temannya malah melihat mereka yang sedang jalan berdua. Karena mereka berdua sangat curiga dengan Keisuke yang sangat akrab dengan seorang anak SD, mereka berdua pun memutuskan untuk mengikuti Keisuke untuk memastikan apakah Keisuke itu predator anak atau bukan. Saking penasarannya, mereka berdua memutuskan untuk bertanya langsung pada Keisuke siapa sebenarnya anak SD itu. Keisuke sangat canggung dan tidak bisa berkata apa-apa, malah hampir mengatakan bahwa dia adalah istrinya. Tapi untung Takai dengan cekatan mengatakan kalau Keisuke adalah pamannya. Ia mengatakan pada Moria bahwa mereka di sana karena Takai memaksa Keisuke untuk pergi nonton dengannya, dikarenakan orang tuanya yang tidak bisa menemaninya saat itu. Tapi karena mereka berdua masih belum percaya dengan Keisuke, Moria dan temannya pun mengikuti mereka berdua sampai ke bioskop. Untung saja Takai saat itu menyadari dan bisa melepas kecurigaan mereka untuk saat ini. Setelah kejadian itu, mereka berdua baru menyadari memang ternyata tampak mustahil dan aneh jika mereka berdua melakukan kencan, karena mereka malah terlihat seperti ayah dan anak. Setelah itu mereka berdua menunggu Mai sambil melihat anak lelaki yang nembak Takai waktu lalu sedang bermain bola di sana. Walaupun Keisuke tampak cemburu, tapi dia tetap ikut dengan Takai. Lantas Takai juga bertanya kepada Keisuke tentang Moria yang mencurigai mereka tadi. Takai juga sedikit cemburu karena Keisuke mengatakan Moria adalah teman sekantornya, sekaligus teman makan bareng di kantor. Dan saat itu Mai datang dengan wajah layu. Ternyata Mai gagal menemukan pacar di sana karena lelaki yang mendekati Mai saat itu ternyata berniat kurang ajar kepadanya. Takai pun menyemangati Mai untuk tidak memikirkannya dan memberikan hadiah yang mereka beli saat kencan tadi. Dan di sana mereka juga tidak lupa untuk mengabadikan kebersamaan mereka saat ini. Omedetou. Setelah itu Mai pun jalan pulang sendiri ke rumahnya yang sekarang. Tapi ternyata dia tidak sadar bahwa Yuri sedang mengikutinya dari belakang sampai ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, ibu Takai tiba-tiba memarahi dirinya karena ibunya kesal pada Takai yang pergi dari rumah tidak meminta izin dan tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Episode kedua dari Sumaso Gakusei ni Naru pun bersambung di sini.